Halo rekan-rekan investor sekalian, kembali lagi bersama saya Angga dari NH Korindo Sekuritas dalam video laporan mingguan market IHSG kita yang isinya membahas pergerakan indeks satu minggu kemarin, lalu juga sedikit preview atau prediksi IHSG untuk minggu ini. Langsung kita mulai aja dari pergerakan market minggu lalu. IHSG bergerak relatif flat ya, hanya naik tipis 0,1% ke level 5082. Hal ini diiringi dengan aksi jual dari asing yang masih berlanjut sebesar 972 miliar. Jadi masih cukup besar ya dibandingkan minggu lalunya, cukup hampir sama, sekitar 1 triliunan. Lalu sentimen-sentimen yang mempengaruhi IHSG minggu lalu antara lain terutama adalah sentimen positif dari vaksin COVID-19, salah satunya itu dari Sinovac Biotech Ltd yang telah berhasil sampai ke Indonesia dan saat ini akan mengalami atau diuji coba trial yang ketiga, fase ketiga. Jadi ini membuat market waktu itu cukup bergairah lah ya, naik cukup banyak. Tapi sayangnya di akhir minggu market kembali tertekan, ada tensi antara AS dan Tiongkok yang menegang kembali, ditandai dengan perintah dari Amerika Serikat untuk penutupan konsulat konsulat Cina di kota Houston, Amerika. Jadi secara seminggu kemarin IHSG cukup flat pergerakannya. Lalu secara sektoral kita lihat ya, yang mengalami penguatan tertinggi itu ada dari sektor agriculture, menguat sebesar 2,8%, lalu dari mining atau pertambangan sebesar 2,9%. Sedangkan yang mengalami penurunan itu ada dari aneka industri 2,1%, dan properti konstruksi turun 1,7% secara sektoral. Untuk agriculture dan mining ini yang mewakili terutama ada MDKA yang banyak dibeli asing dengan net buy sebesar 103 miliar. Lalu ada UNTR juga yang turut menyumbang kenaikan dari sektor mining atau yang mengalami pembelian asing sebesar 41 miliar. Lalu dari kalau aksi jual asing ini ada yang cukup menarik ya. Sekarang yang terbesar ada di KLBF yang notabene seperti kita bahas tadi mendapatkan sentimen positif dari perkembangan vaksin COVID-19, tapi ternyata penguatan KLBF ini dimanfaatkan oleh asing untuk melakukan penjualan. Lalu kalau untuk sentimen-sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG pekan ini, salah satunya kalau dari dalam negeri akan ada pengumuman rebalancing anggota indeks LQ45, di mana kita tahu indeks LQ45 ini merupakan salah satu acuan utama atau benchmark dari bursa saham kita, tentunya di luar IHSG ya. Ada beberapa saham yang sudah santer untuk diperkirakan akan masuk ya, diantaranya kita bisa lihat ada MDKA, Mika, TINS, TPIA, dan MEDC. Lalu untuk saham-saham yang diperkirakan akan memiliki potensi untuk terlempar dari indeks LQ45 ada ITMG, BRPT, Sril, Tekim, dan BSD. Ini tentu tidak semuanya ya akan keluar atau masuk ya, tapi ini hanya saham-saham yang kita rasa berpotensi gitu untuk masuk dan keluar. Lalu dari global, tepatnya dari Amerika, akan ada rilis data preliminary GDP untuk Q2 2020. Itu akan diumumkan pada tanggal 30 Juli 2020, di mana secara Q on Q kontraksinya tentu saja diprediksi cukup besar ya, atau diperkirakan sebesar minus 34% secara kuartalan ya. Tentu saja ini kita semua pasti masih ingat bahwa di Q2 itu ada penutupan atau lockdown yang terjadi di hampir semua negara termasuk Amerika. Lalu yang diperhatikan mungkin menjadi fokus investor juga ada angka klaim pengangguran mingguan. Ini kenapa menjadi fokus kembali, karena angkanya minggu lalu kembali naik jadi 1,416 juta klaim pengangguran, naik dari sebelumnya 1,3 juta. Jadi investor akan menunggu
angka data yang sama di minggu ini dengan harapan tentunya angkanya membaik atau jumlah klaimnya menurun. Oke, untuk dari aksi korporasi atau jadwal emiten ya, yang mungkin menarik ini ada INTP yang akan melaksanakan RUPS di tanggal 28. Lalu ada MDKA nih, emiten emas yang lagi naik daun ya, tentu dengan status emas sebagai safe haven atau dianggap aset yang paling aman. Ini tentu juga secara otomatis menjadi sentimen yang bagus untuk MDKA. Lalu ada juga Inco, ini salah satu perusahaan tambang BUMN yang cukup besar di bidang nikel ya. Lalu di tanggal 30 Juli ada stock split, maksud saya rights issue dari ACST yang merupakan perusahaan konstruksi di bawah grup Astra. Lalu masih di tanggal 30 juga ada jadwal RUPS dari CTRA dan BBCA. Ini yang juga mungkin pasti menjadi perhatian investor ya, saham-saham berkapitalisasi besar. Tentu saja kita hanya akan ada 4 hari perdagangan untuk minggu depan, karena hari Jumat tanggal 31 Juli akan merupakan hari libur ya, libur Idul Adha. Oke, saya rasa sekian saja untuk review dan preview IHSG selama seminggu kemarin dan minggu ini. Terima kasih.